Sahara dengan NIM 105731107020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah auditing, di mana ada beberapa materi yang akan saya jelaskan ke depannya. Materi yang pertama yaitu profesi akuntan publik, yang kedua tipe-tipe auditor, yang ketiga tipe-tipe audit, yang keempat integritas auditor, yang terakhir kertas kerja dan bukti audit. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu profesi akuntan publik, di mana pengertian dari profesi akuntan publik adalah memberikan jasa akuntan profesional kepada individu atau bisnis secara independen. Secara umum, konsep akuntan adalah akuntan yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan meningkatkan akuntan dan operasi perusahaan, swasta ataupun instansi pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis opini audit keuangan. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian, yaitu pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtiar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian, yaitu pendapatan yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mengaruhi secara material atas ikhtiar keuangan yang disajikan manajemen. Yang ketiga yaitu opini penolakan, di mana opini penolakan adalah memberikan pendapat atas ikhtiar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luas pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Dan yang keempat yaitu opini tidak wajar, yaitu pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtiar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu tipe-tipe auditor. Sebelum kita melangkah dan menjelaskan apa-apa saja tipe-tipe auditor, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan auditor. Jadi, auditor adalah seseorang yang memiliki wewenang melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala laporan keuangan. Auditor juga bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan. Baiklah, tipe-tipe auditor di sini yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama auditor independen, dan yang kedua internal auditor, dan yang ketiga yaitu auditor pemerintah, di mana auditor independen merupakan seorang akuntan publik. Profesi ini pada dasarnya bekerja secara eksternal guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum yang sedang memerlukan jasa audit. Sama seperti lainnya, laporan auditor independen haruslah bersifat objektif. Yang kedua yaitu internal auditor. Internal auditor adalah jenis auditor yang menjalankan pekerjaan untuk suatu perusahaan atau lembaga. Tugas internal auditor adalah melakukan peninjauan dokumen keuangan internal sebuah perusahaan. Namun dengan ruang lingkup teratas, internal auditor juga bertanggung jawab meningkatkan validitas dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah jenis auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan atau lembaga milik pemerintah. Adapun tugas auditor pemerintah, saya akan menjelaskan 3 tipe-tipe audit. Yang pertama yaitu audit keuangan, yang kedua audit operasional, dan yang ketiga audit pengadaan. Audit keuangan adalah audit atau transaksi dan atau catatan akuntansi dan atau laporan keuangan untuk memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat. Yang kedua yaitu audit operasional, adalah bertujuan untuk menentukan bagaimana atau unit mampu mengelola penggunaan sumber daya kekayaan unit secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan universitas atau tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu audit pengadaan. Audit pengadaan adalah suatu fungsi dari kantor audit internal yang bertugas terhadap pengawasan pelaksanaan pengadaan dan jasa di lingkungan. Dan yang keempat adalah integritas auditor. Jadi, integritas auditor adalah bagian wajib yang harus dimiliki atau diterapkan dan selalu dikembangkan dalam pribadi setiap auditor. Integritas adalah fondasi untuk menjadi auditor yang berkualitas. Selain itu, mengingat bahwa integrasi merupakan bagian dari SPAP, yang mana merupakan poin penting yang wajib dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor. Jadi, ada 4 yang harus dimiliki atau integritas yang harus dimiliki oleh auditor. Yang pertama jujur, yang kedua objektif, yang ketiga menjaga rahasia, dan yang keempat profesional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu kertas kerja dan bukti audit. Di mana kertas kerja audit adalah seluruh dokumen pelaksanaan audit yang dikumpulkan atau dibuat oleh auditor selama proses pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit. Fungsi kerja audit yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan audit, dan yang kedua yaitu alat koordinasi pelaksanaan audit, yang ketiga kontrol pelaksanaan audit, yang keempat pembuktian pelaksanaan audit, dan yang terakhir yaitu pendukung kesimpulan audit. Bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan
sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku atau sesuai dengan SAK, sesuai dengan framework pelaporan keuangan finansial reporting. Materi yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.